Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moza. Jadi sesuai dengan requestan teman-teman tercinta saya, di sini saya akan membuat tutorial intervilan router on stick. Jadi yang pertama itu kalian buat topologi seperti ini. Nah, di sini ada 8 klien, 4 switch dan 1 router. Di sini ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan VLAN 40. Jadi jika sudah dibuat seperti ini, kalian bisa masuk ke switch 1. Di sini kalian klik saja, kemudian masuk ke CLI. Kemudian yang pertama itu kalian ketikkan N atau enable. Kemudian ketikkan lagi konfigurasi terminal atau bisa disingkat seperti ini. Kalian ikuti saja. Kemudian masukkan VLAN 10. Kemudian enter. VLAN 20. Enter. Kemudian masukkan interface FA 0/0. 0/2, maaf. Nah, jadi 0/2 itu yang menghubungkan antara switch 1 dengan klien 1 atau klien 2. Kemudian enter, kemudian masukkan switch port akses VLAN 10. Kemudian enter, kemudian masukkan interface FA 0/3. Nah, interface FA 0/3 ini menghubungkan antara switch 1 dengan klien 3 dan klien 4. Dan kalian enter dan masukkan switch port akses VLAN 20. Kenapa akses VLAN 20? Karena di sini klien 3 dan klien 4 adalah VLAN 20. Dan jika sudah, kalian enter. Nah, kemudian setelah itu di sini kalian ketikkan interface FA 0/1. Di sini FA 0/1 ini menghubungkan antara switch dengan switch. Enter, kemudian masukkan switch port mode terang. Nah, switch port mode terang ini menghubungkan antara switch 1 dan switch 2. Kemudian kalian enterkan, kemudian enter lagi. Kemudian akan berubah jadi warnanya seperti ini. Kemudian kalian close saja. Setelah itu masuk ke switch 2. Kemudian ke CLI, di sini enter. Klikkan seperti tadi. Konfigurasi terminal, VLAN 10, VLAN 20, kemudian interface FA 02. Kalian samakan seperti tadi. Nah, kemudian ketikkan interface FA 0/4. Kemudian ketikkan lagi switch port mode terang. Setelah itu ketikkan lagi interface FA 0/1. Kemudian switch port mode terang. Nah, jadi interface FA 0/1 ini untuk menghubungkan antara switch dengan router. Kemudian setelah itu, jika sudah, kalian close. Kemudian kalian masuk ke switch 3. Di sini masuk ke CLI lagi, kalian enter, kemudian ketikkan EN atau enable, kemudian konfigurasi terminal,
masukkan VLAN 30, kemudian VLAN 40, interface FA0/. Nah, di sini yang menghubungkan antara router 3 dengan switch 3 dengan klien 7 dan 8 ini adalah FA02. Jadi kalian masukkan FA02. Kemudian enter, kemudian masukkan lagi switch port, akses VLAN 10. VLAN 30. Kemudian enter, kemudian masukkan lagi interface FA0/3. Enter, masukkan switch port, akses VLAN 40. Nah, di sini yang menghubungkan antara switch 3 dan klien 5 dan 6. Dan enter. Setelah itu masukkan interface FA0/4. Kemudian switch port mode terang untuk menghubungkan switch 3 dan switch 4. Kemudian interface FA0/1. Switch port mode terang untuk menghubungkan antara switch dengan router. Setelah itu jika sudah, close saja. Kemudian masuk ke switch 4. Kemudian masuk ke CLI lagi. Kemudian di sini enter kan. Kemudian masukkan EN. Seperti tadi masukkan jika sudah, close saja. Nah, setelah itu kita setting routernya. Masuk ke CLI, kemudian di sini ketik N atau no, dan enter. Kemudian ketikkan di sini EN atau enable. Di sini ketikkan lagi konfigurasi terminal. Setelah itu masukkan interface FA0/0. Di sini untuk menghubungkan antara router dengan switch. Kemudian enter, kemudian no shutdown atau bisa disingkat no SH. Kemudian enter lagi. Kemudian di sini interface FA0/1 untuk menghubungkan antara router dengan switch 3. Kemudian masukkan no SH lagi, no atau no shutdown. No shutdown ini jangan sampai lupa, karena jika tidak dimasukkan atau kelupaan, tidak akan berubah warnanya atau tidak akan jadi. Dan enter lagi. Ketikkan interface FA0/0 titik 10. Kenapa titik 10? Karena ingin menghubungkan antara router dengan VLAN 10. Kemudian klik enter lagi, kemudian ketikkan encap, ketik tab di keyboard, kemudian akan muncul sendiri seperti ini. Kemudian ketik dot, tab lagi, tekan 10, enter. Kemudian masukkan IP gateway. Nah, di sini sudah ada IP gateway-nya 10.192.168.10.10. Masa plasmasi ini jangan sampai lupa. Di sini ada /29. /29 itu 255, 255, 255, 248.
kemudian enter, kemudian ketikkan lagi interface FA 0 plus 0 titik 20 untuk menghubungkan yang VLAN 20 nya, dan enter lagi, kemudian masukkan, ketikkan seperti tadi, encap tab dot tab 20, kemudian enter, dan masukkan IP gateway-nya. Di sini ada /28 255 240. Gateway ini jangan sampai lupa, kemudian enter, dan masukkan lagi interface FA 0/1.30 untuk menghubungkan antara router dengan VLAN 30 ini. Kabelnya FA 0/1, kemudian enter lagi, dan ketikkan seperti tadi, encap tab dot tab 30, dan enter, kemudian masukkan IP address gateway-nya. Nah, di sini ada 30.35/27. 224, dan enter, kemudian interface FA 0/1.40, enter, kemudian encap tab dot tab 40 IP address 19.8. Di sini ada 40.75/26 40.75 255 enter, kemudian jika sudah tekan N, kemudian close saja di sini. Nah, jika sudah disetting semua, akan berubah menjadi warna hijau semua seperti ini. Kemudian kita setting ke laptopnya. Sini masuk ke desktop, kemudian ke IP configuration. Dan di sini di IP address-nya ini kita ketikkan 192.168.10.10 titik. Nah, di sini kan sudah ada gateway-nya. Jadi gateway ini yang di sini itu dimasukkan ke dalam sini. Jadi sebelum itu kita hitung terlebih dahulu. Jadi katakan saja misalnya rumusnya itu 256 dikurangi slash-nya itu 29. 29 itu 248 dikurangi sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jadi dari IP address-nya itu dari 8 sampai 16. Bisa 9, 10, 11, 12, 13 sampai 16. Nah, di sini bisa diketikkan 92.168 10 titik misalnya 11. Yang penting tidak melebihi 16 atau tidak kurang dari 8. Nah, ada di sini ya. Dan di sini subnet masknya kita ganti menjadi 29. /29 itu 248. Nah, seperti ini. Kemudian di sini default gateway-nya kita ganti yang ini. 92.168 10.10. Seperti ini. Kemudian close saja. Kemudian masuk ke client 2-nya. Kalian setting seperti tadi. Di sini 92.168 10.12. Kita ganti
masukkan gateway-nya seperti tadi 10. Nah, seperti ini, kemudian close saja. Dan kita setting juga klien 3. Sini masuk ke IP. Nah, di sini sebelum kita masukkan IP address ini, kita hitung lagi. LAN 20 ini ada /28. Jadi di sini 256/28 itu 240 kurangi 240 sama dengan 16. 16 ditambah 16 sama dengan 32. Nah, jadi hasil apapun yang dikurangi dari rumusnya itu ditambahkan sama hasilnya itu. Kayak misalnya 8, hasilnya 8, jadi ditambahkan dengan 8. Hasilnya 16 ditambahkan juga dengan 16. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini karena di sini ada 32, jadi dari IP address-nya itu dari 16 sampai 32. Tidak kurang dari 16 dan tidak melebihi 32. Oke, di sini masukkan 192.8 20 titik misalnya 25. Sini kita ganti 240. Kemudian masukkan gateway-nya yang ini 20.20. Seperti ini. Kemudian close saja. Kemudian di klien 4 juga sama. Kita ganti yang belakangnya saja. Yang belakangnya itu jangan sampai sama. 20.26. Seperti ini. Kemudian masukkan 240. Kemudian 19.68 20. Dan kita close saja. Nah, kemudian kita setting di LAN 30 ini. Nah, sama seperti tadi, sebelum masukkan IP address itu kita hitung terlebih dahulu. Di sini ada /27. /27 itu ada 256 kurangi 224 sama dengan 32 ditambah 32 sama dengan 64. Nah, seperti ini. Jadi IP address-nya itu dari 32 sampai 64, tidak kurang dari 32 dan tidak lebih dari 64. Jadi masukkan misalnya IP-nya 92.168.30.7. Dan di sini masukkan, kita ganti subnet masknya 224. Masukkan gateway-nya 92.168.30.35 yang ini ya. Kemudian kita close sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan gateway-nya 19.8 30.35. Close lagi. Kemudian masuk ke klien 5. Kita setting IP address-nya. Di sini kita hitung terlebih dahulu 256 dikurangi. Di sini ada /26. /26 itu 192 sama dengan 64 ditambah 64 sama dengan 128. Ya, jadi IP address-nya itu dari 64 sampai 128. Tidak kurang dari 64 dan tidak lebih dari 128, atau tidak ngepas gitu ya istilahnya.
masukkan di sini 92.8. Ini ada 40.66. Kita masukkan, kita ganti 192. Dan di sini 19.8, masukkan gateway-nya yang ini 40.75. 40.75. Dan close. Dan di sini masukkan juga 67. Nah, seperti ini jika sudah close saja. Nah, di sini sudah selesai settingnya. Kemudian kita coba ping. Kita menggunakan ini saja. Bisa menggunakan command prompt atau bisa menggunakan pesan di sini ya. Nah, di sini sudah successful. Dan di sini juga successful. Nah, di sini juga. Nah, di sini juga sudah. Kemudian di sini tadi lagi kita coba dari klien 1 ke klien 3. Nah, di sini jika violet kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Kita coba yang ini. Kita coba lagi. Nah, di sini juga sudah successful. Jadi jika violetnya itu 2 kali, berarti ada yang salah ketika men-settingnya. Di sini kita coba. Nah, sudah successful. Di sini juga. Nah, di sini juga sudah successful. Kita coba menggunakan command prompt. Kita coba ping ke klien 3. Semua, menggunakan di sini 20 banyak. Nah, di sini juga sudah reply. Kemudian kita coba dari sini ke sini. Dari VLAN 10 ke VLAN 30. Dari mana? Sini. 37. Nah, di sini juga sudah reply. Nah, jadi kita juga bisa coba cek di switch ini. Kita klik, kemudian di sini kita enter, kemudian ketikkan en, kemudian ketikkan show VLAN break, enter. Nah, di sini sudah kelihatan. Di sini ada VLAN 10 yaitu FA0/2. Ini ya. Di sini VLAN 20 juga sudah ada FA0/3. Nih. Kemudian sini juga kita cek. Nah, di sini juga sama seperti ini, sama seperti tadi. Dan kita cek di routernya. Kita cek sound interface. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada seperti ini. Kemudian di sini ada. Nah, di sini juga sama. Ada VLAN 30 dan VLAN 40. VLAN 30 itu FA0/2 ini. VLAN 30, di sini VLAN 40-nya FA0/3. Ini ya. Kemudian di sini di switch 4 kita coba cek. Nah, di sini juga sama seperti tadi. Jadi itu dia tutorial dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.